Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya. Di sini saya Britania Celia dengan NIM 40, Prodi Tata Kecantikan Universitas Negeri Semarang. Hari ini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah Literasi Digital. Baik, adapun yang akan saya presentasikan atau saya bahas, yang pertama ada hubungan manusia dengan teknologi. Sebagai bagian dari kebudayaan, teknologi berfungsi untuk memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan dan melindungi diri. Teknologi pakaian misalnya berfungsi sebagai alat untuk melindungi diri manusia dari kedinginan. Selain itu, teknologi merupakan salah satu upaya mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasannya. Pada mulanya manusia tidak berbeda dengan hewan yang hanya menggunakan tubuhnya sebagai satu-satunya strategi untuk bertahan hidup. Namun, dengan bekal bahasa dan pengetahuannya yang semakin berkembang, manusia mampu memanfaatkan alat-alat untuk memudahkan hidup mereka. Mula-mula, mereka menggunakan alat yang sudah tersedia di alam, seperti batu, tulang, dan kayu. Seiring waktu, mereka mampu mengolah logam dan juga besi. Mereka juga mulai merakit alat sederhana. Lambat laun, alat yang dirakit makin rumit, sehingga mengakibatkan perubahan yang radikal dalam kehidupan manusia. Oke, apa sih dampak positif dari teknologi itu? Yang pertama, kemampuan menggunakan teks alat dan teknologi untuk mengakses informasi dan hiburan. Yang kedua, ada kecakapan dalam berpikir kritis, menganalisis, dan mengevaluasi data. Yang ketiga, mampu memposisikan pesan dalam praktik yang kreatif. Kayak seperti dalam kegiatan kita sehari-hari, untuk poin yang pertama, kemampuan menggunakan teks, alat, dan teknologi untuk informasi itu seperti WhatsApp, Instagram, Messenger, dan lain-lain. Untuk yang kedua, kecakapan dalam berpikir kritis, menganalisis, dan mengevaluasi data. Ini ada di misalnya Google dan AI misal. Yang ketiga, mampu mengkomposisikan pesan dalam praktik yang kreatif, seperti pesan bergambar, pesan video. Oke, dampak positif yang lainnya, kemampuan untuk merefleksikan dan berpikir etis, serta berpartisipasi aktif dalam aksi sosial. Oke, berpartisipasi aktif dalam sosial ini maksudnya kita bisa berteman bebas lewat media sosial seperti Facebook dan Instagram. Namun, ada juga dampak negatif dari teknologi. Yang pertama, serangan dunia maya. Yang kedua, pencurian informasi dan identitas. Yang ketiga, ada manipulasi data digital. Yang pertama ini sudah sering ya kita ketahui kalau serangan dunia maya itu seperti pembulian ataupun berita hoaks yang memfitnah kita gitu. Yang kedua ada pencurian informasi dan identitas. Ya, seperti yang kita ketahui, misal IKTP itu sudah banyak ya yang misal datanya bocor gitu. Lalu yang ketiga ada manipulasi data digital. Seperti yang sedang ramai saat ini, itu ada PPDB. PPDB itu PPDB zonasi dalam SMA itu sekarang kan banyak kontroversi seperti anak-anak yang dimasukkan ke kakak orang terdekat dari SMA yang ingin dimasuki anak tersebut. Nah, itu dia dampak negatif dari teknologi. Oke, yang selanjutnya ada perkembangan teknologi. Oke, konsep dan pemanfaatan IoT dan Big Data. IoT adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan
untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. IoT telah berkembang dari konvergensi teknologi nirkabel, mikroelektromekanikal sistem, dan internet. Sedangkan apa itu big data? Big data adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Big data telah digunakan dalam banyak bisnis. Apa saja sih contoh dari pemanfaatan IoT dan big data? Yang pertama ada smart cities. Oke, smart cities ini hampir digunakan eh, oleh semua negara di dunia. Seperti contohnya untuk pengaturan lalu lintas. Pengaturan lalu lintas itu pun juga tidak hanya di darat, tapi di laut dan juga di udara. Oke, yang kedua ada pemantauan keamanan. Lalu yang ketiga ada optimasi produksi pada manufaktur. Nah, di sini teman-teman pasti sudah sangat akrab ya, apalagi sekarang yang lagi panas-panasnya di kalangan mahasiswa, yaitu artificial intelligence. Artificial intelligence atau biasa disebut AI yang artinya kecerdasan buatan. AI merupakan mesin yang belajar dari pengalaman, menyesuaikan diri dengan inputan baru, dan melakukan tugas seperti manusia. Sebenarnya di sini agak ngeri ya teman-teman. Lalu pemanfaatannya ini contohnya adalah teachable machine. Apa sih itu teachable machine? Oke, di sini sudah ada kata teach yang artinya itu adalah guru. Jadi teachable machine ini digunakan dalam dunia pendidikan seperti eh, e-learning. Pokoknya semua pendidikan yang berbasis dengan teknologi ataupun internet. Seperti yang kita tahu sekarang, AI itu sangat membantu dalam dunia pendidikan. Misal seperti ChatGPT itu sangat membantu kita ya untuk membuat karya-karya ilmiah. Oke, yang selanjutnya itu ada e-commerce. Ya, sebagian besar teman-teman, apalagi anak zaman sekarang pasti sudah tahu e-commerce dan bahkan kita sudah menggunakannya untuk kehidupan sehari-hari ya. E-commerce yaitu adalah penggunaan internet dan web untuk transaksi bisnis dalam konteks yang lebih formal. E-commerce dapat didefinisikan sebagai transaksi komersial yang tersedia secara digital antara lintas organisasi atau perusahaan maupun individu. Oke, pemanfaatannya sepertinya teman-teman hampir semua sudah pernah menggunakan ya. Yaitu ada jualan online seperti Shopee dan Lazada. Di Shopee ini eh, sudah pasti teman-teman sudah tahu ya, Shopee ini adalah lembaga penjualan online bahkan itu terbesar di Indonesia. Itu di situ terdapat seperti toko-toko yang menawarkan dan ada penjual bahkan di situ pun ada transaksi keuangan. Begitupun dengan aplikasi jualan online lainnya. Bahkan tidak jarang media sosial itu pun bisa dipakai sebagai e-commerce. Seperti yang yang kemarin juga pernah ramai yaitu TikTok Shop yang awalnya media sosial namun akhirnya menjadi e-commerce. Namun eh, ada dampak negatifnya juga ketika media sosial dijadikan e-commerce. Yang selanjutnya, di dunia internet atau di dunia cyber pun kita juga harus memiliki etika. Apa saja sih etikanya? Baik, di sini teman-teman pasti semua punya ya Instagram ataupun Facebook. Instagram dan Facebook ini eh, masih satu ini ya, satu perusahaan yaitu Meta. Di bawahi atasnya itu adalah Meta. Jadi ini masih satu jenis yang sama. Etika dalam bersosial media dari Instagram dan YouTube, di sini bisa teman-teman lihat. Yang pertama hanya bagikan foto dan video yang Anda ambil sendiri untuk
atau Anda berhak untuk membagikannya. Jadi teman-teman ini misal video sendiri ya, dan itu pun misal milik orang lain, kita harus menanyakan apakah ini boleh di-share atau tidak. Yang kedua, menumbuhkan interaksi yang bermanfaat dan tulus. Jadi buat apa kita bermedia sosial jika itu tidak bermanfaat? Ya, buang-buang waktu saja ya teman-teman. Yang ketiga, hormati anggota komunitas lainnya. Misal kita bergabung di suatu komunitas, baik itu komunitas Instagram atau Facebook. Kita harus saling menghormati ya, untuk menghindari dari eh, efek-efek dampak negatif dari media sosial. Yang keempat ada kirimkan foto untuk video yang sesuai untuk beragam pemirsa. Ya, kirimkan foto video yang sesuai ya. Dan itu sesuai di sini adalah sopan. Dalam artian sopan bisa dilihat oleh beragam pemirsa karena algoritma dari masing-masing aplikasi itu berbeda ya. Jadi apa yang sedang viral itu akan masuk ke beranda. Jadi itu bisa dilihat oleh anak di bawah umur gitu. Yang ke yang kelima ada patuhi hukum. Yang keenam ini ada berhati-hatilah saat mengirimkan acara yang layak diberitakan. Yang terakhir ada jagalah lingkungan media sosial yang sehat dengan tidak mendukung tindakan melukai diri sendiri. Ya, di sini banyak kalangan remaja ya yang melakukan self harm atau mereka itu trigger oleh tren-tren yang sedang viral. Jadi, maka dari itu kita tidak boleh mendukung tindakan yang melukai diri sendiri. Sekali lagi, eh, ada sekarang banyak remaja yang sudah sadar atau melek akan kesehatan mental, maka dari itu mereka juga sudah sangat pintar dan mereka juga akan bisa sangat mudah untuk men-trigger dirinya sendiri. Maka dari itu kita juga harus pintar-pintar ya dalam mendukung tindakan. Oke, ini juga pasti teman-teman sudah pada tahu. YouTube. Untuk etika dari YouTube ini sebenarnya sangat banyak ya teman-teman. Cuman saya rangkum ini menjadi beberapa saja. Yang pertama tentu saja itu konten seks dan ketelanjangan. Sekarang YouTube juga sudah mulai ketat ya teman-teman. Karena YouTube itu kan adalah aplikasi software yang bebas diakses oleh semua anak. Ya walaupun ada ketika kita mengupload itu ada kategori untuk anak ataupun untuk remaja. Namun di sini kita sebisa mungkin tidak mengupload konten seks dan ketelanjangan. Yang kedua ada konten mengandung kebencian. Yang ketiga ada pelecehan dan cyberbullying. Lalu ada ancaman membahayakan anak, konten merugikan atau berbahaya, lalu spam, hak cipta dan plagiarisme. Oke, panduan bermedia sosial yang baik dan benar. Oke, di sini teman-teman bisa baca sendiri ya. Oke, ini adalah contoh pemanfaatan dari eh, internet atau juga aplikasi yang disediakan oleh AI. Kayak ini sangat membantu mahasiswa ya, teman-teman. Di sini ada contohnya yaitu Mendeley. Mendeley adalah suatu perangkat lunak manajemen referensi dan jaringan sosial akademis yang membantu peneliti, mahasiswa, dan profesional dalam mengelola referensi dan sumber daya literatur mereka. Oke, jadi membantu banget ya ini untuk mahasiswa, terutama mahasiswa yang sedang mencari jurnal-jurnal. Ini bisa banget nih. Oke, di dalam bermedia sosial atau internet itu tentu saja ada undang-undangnya. Jadi, kita tidak boleh sembarangan menyebarkan hoaks atau konten-konten yang membahayakan untuk orang lain. Yaitu di sini ada Undang-Undang ITE. Undang yang pertama ini ada Undang-Undang Nomor 11, yang kedua ada JO Undang-Undang Nomor 19. Kayak kita apa sih itu undang-undangnya isinya? Oke. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006
eh, 16 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Oke. Yang selanjutnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yaitu mengatur tindakan pidana terkait dengan keamanan informasi, hak cipta, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 19 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11. Berarti yang tadi itu sekarang sudah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19. Isinya, undang-undang ini adalah perubahan terhadap Undang-Undang ITE yang mencakup beberapa perubahan dan penambahan terkait dengan penggunaan teknologi informasi. Baik, ternyata sudah sampai di penghujung nih. Oke, kesimpulannya, internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. Internet ini memudahkan pekerjaan, tetapi juga untuk terhubung dengan orang lain, bahkan mencari sumber untuk pendapatan tambahan dengan menawarkan jasa dan barang untuk dijual. Seperti yang tadi kita bahas, itu e-commerce. Namun, di balik itu ada dampak negatif yang menghantui penggunanya. Maka dari itu, kita harus mempunyai pedoman dan etika yang harus kita pegang. Oke, sampai di sini saja saya mempresentasikan dalam rangka untuk memenuhi tugas dari mata kuliah literasi digital. Saya harap teman-teman bisa paham ya apa yang saya jelaskan dan bisa melaksanakannya dalam kehidupan bersosial media atau berinternet. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kenapa? Assalamualaikum anjir.